Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami yang dibacakan oleh saudari Deni Veronica dan selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Deni Pasaribu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kas dan surat-surat berharga. Penilaian dan pelaporan kas. Dari segi akuntansi, kas adalah sesuatu baik yang berbentuk uang maupun bukan, yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya. Dari arti lain, kas merupakan aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai, baik itu seperti uang kertas, logam, cek, wesel, dan lainnya, yang dipegang oleh perusahaan maupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Pengendalian kas. Pengendalian kas adalah suatu kegiatan atau proses untuk mengendalikan uang tunai yang dimiliki perusahaan agar jangan terlalu kecil. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu mengelola kas. Yang pertama, perencanaan arus kas atau cash following planning. Yang kedua, pengendalian penerimaan kas. Yang ketiga, pengendalian pengeluaran kas. Yang keempat, melakukan rekonsiliasi bank. Yang kelima, penerapan sistem dana tetap untuk kas kecil. Anggaran kas. Perencanaan arus kas dapat dilakukan dengan membuat anggaran kas atau kas budget. Untuk periode-periode tertentu, anggaran kas dapat digunakan sebagai alat pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan kas adalah penambahan aset atau aktiva entitas usaha dari aktivitas penjualan, penerimaan piutang, dan pendapatan lain-lain. Dalam proses penerimaan uang dalam perusahaan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga kemungkinan tidak tercatat dan tidak diterima uang seharusnya diterima dapat dikurangi menjadi sekecil mungkin. Pengeluaran kas. Pengeluaran kas adalah transaksi-transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo-saldo kas tunai dan atau rekening bank milik perusahaan, baik yang berasal dari pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran transfer maupun pengeluaran lainnya. Sistem voucher. Salah satu prosedur yang dapat digunakan untuk mengendalikan pengeluaran kas adalah sistem voucher atau voucher system. Dalam sistem ini diperlukan dokumen intern yang disebut voucher dan jurnal khusus disebut buku voucher atau voucher register dan buku cek keluar atau cek register. Voucher. Dalam sistem voucher, setiap pembelian barang dan jasa yang pada akhirnya harus diselesaikan dengan pengeluaran uang dibuatkan buku intern yang disebut voucher, baik untuk pembelian tunai maupun kredit. Bukti yang diterima dari pihak luar, misalnya faktur atau kwitansi, dilampirkan dalam voucher sebagai bukti pendukung. Saya dari kelompok 1 ingin melanjutkan materi kami yaitu rekonsiliasi bank. Akun bank di perusahaan dan akun utang rekening koran yang bersangkutan di bank merupakan akun resiprokal. Ketidaksamaan antara saldo buku dengan saldo buku bank pada hakikatnya disebabkan oleh salah satu atau kedua sebab berikut ini. Yang pertama yaitu keterlambatan salah satu pihak antara pihak bank maupun pihak perusahaan dalam mencatat suatu transaksi, dan yang kedua kesalahan yang dibuat salah satu pihak dalam mencatat suatu transaksi. Selanjutnya adalah saldo buku. Dalam rekonsiliasi bank, saldo buku adalah saldo akun bank yang berada di buku besar perusahaan. Saldo buku dapat dihitung setelah pemindahan dari buku penerimaan bank dan buku cek keluar selesai dilakukan. Selanjutnya adalah saldo bank. Setiap akhir bulan, bank akan mengirimkan laporan rekening koran kepada perusahaan. Laporan ini menunjukkan saldo rekening perusahaan pada akhir bulan serta mutasi yang dilakukan pada bulan tersebut. Selanjutnya masuk pada materi prosedur rekonsiliasi. Rekonsiliasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama mencocokkan setiap setoran yang terdapat dalam buku pengiriman bank dengan setiap ayat jurnal kredit dalam laporan rekening. Selanjutnya yaitu mencocokkan setiap pengeluaran uang yang terdapat dalam buku cek keluar dengan setiap ayat jurnal debit dalam laporan rekening. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Rekonsiliasi bank menunjukkan bahwa ada beberapa transaksi penerimaan dan pengeluaran yang belum dicatat perusahaan. Perlu diperhatikan bahwa ayat jurnal penyesuaian atau koreksi hanya dapat dibuat untuk pos-pos rekonsiliasi yang terdapat dalam bagian pertama rekonsiliasi bank. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Sekian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari materi kami yaitu dana kas kecil. Sebelumnya dinyatakan bahwa agar dapat dikendalikan dengan baik, semua permintaan uang langsung disetorkan ke bank dan semua pengeluaran uang dilakukan dengan cek. Dalam praktik, tidak semua pengeluaran uang dapat dilakukan dengan cek. Pengeluaran dalam jumlah kecil, misalnya ongkos beca, ongkos taksi, membeli gala, teh, kopi, atau nasi bungkus, biasanya tidak dapat dilakukan dengan cek oleh karena tidak praktis. Untuk mengatasi pengeluaran-pengeluaran uang semacam itu, perusahaan menyisihkan sejumlah uang tertentu yang disebut dana kas kecil. Uang yang disisihkan untuk dana kas kecil ini dipegang oleh kasir yang ditunjuk
Jervis dan jumlah pengeluaran uang tertentu yang telah ditetapkan dapat dilakukan melalui dana kas kecil. Selanjutnya yaitu pembentukan dana kas kecil. Tahap pertama dalam pembentukan dana kas kecil adalah menaksir jumlah yang diperlukan untuk dana tersebut. Selanjutnya yaitu bukti kas kecil. Pengeluaran uang yang dilakukan melalui dana kas kecil dibuatkan bukti kas kecil. Tidak semua pengeluaran yang melalui dana kas kecil dapat dimintakan bukti dari pihak luar, misalnya pengeluaran untuk ongkos beca. Selanjutnya yaitu buku kas kecil. Pemegang kas kecil mencatat semua bukti kas kecil dalam buku kas kecil. Buku kas kecil sebaiknya dibuat dalam rangkap 2. Asli akan digunakan untuk pertanggungjawaban dana kas kecil. Tembusannya disimpan oleh pemegang kas kecil sebagai arsip. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban dana kas kecil. Di atas telah dilakukan bahwa setelah dana kas kecil melampaui jumlah minimum tertentu, pemegang dana kas kecil harus meminta penggantian. Permintaan penggantian dilakukan dengan melampirkan buku kas kecil serta bukti-bukti yang mendukungnya. Materi selanjutnya yaitu surat-surat berharga. Surat-surat berharga adalah saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya yang dimiliki perusahaan dalam rangka penanaman sementara untuk memanfaatkan dana selama tidak digunakan. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai penanaman sementara, surat berharga harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Mempunyai pasar, sehingga dapat diperjualbelikan dengan segera. 2. Pemiliknya dilakukan dengan maksud untuk dijual kembali dalam waktu dekat apabila terdapat kebutuhan dana untuk kegiatan umum perusahaan. Yang ketiga, pemiliknya dilakukan tidak dengan maksud untuk menguasai perusahaan lain. Surat-surat berharga dikatakan mempunyai pasar apabila surat berharga tersebut diperdagangkan di bursa efek. Untuk membeli sebuah surat berharga, seseorang cukup menghubungi makelar saham yang ada. Makelar saham akan meneruskan permintaan beli ini ke bursa. Demikian juga halnya apabila seseorang hendak menjual saham yang dimiliki. Makelar saham akan meneruskan permintaan jual beli ke bursa. Selanjutnya yaitu perolehan. Harga perolehan surat berharga meliputi harga beli dan biaya-biaya lain yang terjadi dalam transaksi seperti komisi makelar. Selanjutnya yaitu penjualan. Seperti telah dijelaskan di muka, surat-surat berharga akan dijual kembali apabila perusahaan sudah memerlukan dana. Selanjutnya yaitu penerimaan dividen. Apabila sebelum surat-surat berharga dijual, perusahaan menerima dividen, maka dividen ini dicatat sebagai pendapatan. Kemudian jurnal penyesuaian. Surat-surat berharga dinilai pada harga yang terendah antara harga pokok dan harga pasar. Penilaian pada harga terendah antara harga pokok dan harga pasar mengharuskan adanya jurnal penyesuaian jika harga pasar lebih rendah dibandingkan dengan harga pokok. Baiklah, demikian hasil dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih.